Halo teman-teman, balik lagi dengan ASB di sini. Kalian tahu nggak sih kalau banyak teori yang mengatakan bahwa Pulau Laftel, pulau yang menyimpan One Piece, berada di dasar laut, tepatnya di bawah Reverse Mountain. Nah, di video kali ini gue akan menjelaskan dengan sangat detail kenapa gue setuju dengan teori tersebut. Penjelasan teori ini akan didasarkan pada 4 faktor utama. Pertama, referensi yang menginspirasi Oda dalam menciptakan ide Reverse Mountain. Kedua, hubungan antara Pulau Lodestar dan Reverse Mountain. Ketiga, kenapa Logpost nggak bisa menunjukkan arah ke Pulau Laftel. Dan terakhir, bagaimana Nami dan Arc Fishman Island akan memiliki peran yang sangat penting agar bajak laut topi jerami bisa mencapai Laftel dengan selamat. Oke, sebelum mulai, jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Oh iya, gue juga mau berterima kasih kepada Rangga di Suranto karena sudah traktir via Saweria. Buat kalian yang mau traktir juga bisa scan di sini atau klik link yang ada di komen ya. Oke, yuk kita mulai pembahasannya. Supaya kalian lebih mudah memahami teori yang akan gue sampaikan, gue akan jelasin dulu karakteristik dari Reverse Mountain. Reverse Mountain terletak di titik pertemuan 4 lautan besar dan merupakan salah satu dari 2 pintu masuk utama ke Grand Line. Selain itu, Reverse Mountain juga merupakan bagian dari Red Line dan berada di sisi berlawanan Merijoa. Gunung ini memiliki saluran yang menghubungkan 4 lautan besar ke Grand Line. Jadi, para bajak laut yang berasal dari East Blue, West Blue, North Blue, dan South Blue kalau mau pergi ke Grand Line, mereka harus melewati saluran yang ada di Reverse Mountain. Nah, ini yang perlu kalian ingat. Menurut Nami, Reverse Mountain adalah pulau musim dingin. Artinya, air yang ada di Reverse Mountain lebih dingin daripada air di Lautan Biru di sekitarnya. Selain disebut pulau musim dingin, menurut Crocus, Reverse Mountain juga memiliki 7 jalur magnetik. Hal ini menjadikan Reverse Mountain sebagai gunung yang memiliki jumlah jalur magnetik yang sangat banyak. Oke, coba kalian ingat-ingat ya. Pertama, Reverse Mountain dikelilingi oleh 4 saluran yang menghubungkan 4 lautan besar. Kedua, Reverse Mountain disebut sebagai pulau musim dingin. Ketiga, Reverse Mountain memiliki jalur magnetik yang sangat banyak. Nah, sekarang kalian seharusnya udah paham karakteristik dari Reverse Mountain. Selanjutnya, dari karakteristik tersebut, gua akan coba menjelaskan referensi yang menginspirasi Oda dalam membuat Reverse Mountain. Pada abad ke-16, seorang navigator bernama Gerardus Mercator berhasil membuat peta dunia yang sangat mirip dengan Reverse Mountain. Karakteristiknya juga sangat mirip. Pertama, gunung yang di tengah ini diketahui memiliki cuaca yang sangat dingin dan Mercator menyebutnya sebagai kutub utara. Hal ini sama seperti Reverse Mountain yang disebut sebagai pulau musim dingin. Kedua, gunung ini juga memiliki sifat magnetik yang kuat. Oleh sebab itu, nama gunung ini adalah gunung magnetik atau Rupes Nigra. Ingat, Reverse Mountain juga memiliki jalur magnetik yang banyak. Nah, terakhir kalau kalian perhatiin peta dunia ini, gunung ini juga dikelilingi oleh 4 saluran yang mirip dengan Reverse Mountain. Oke, dari referensi ini kita tahu bahwa sepertinya Reverse Mountain kalau di dunia nyata itu setara dengan kutub utara. Oke, lanjut. Dari referensi Oda, kita lanjut ke faktor kedua, yaitu Pulau Lodestar. Bagaimana Pulau Lodestar bisa memberikan kita clue kalau Pulau Laftel berada di bawah Reverse Mountain? Buat yang mungkin lupa, Pulau Lodestar adalah pulau kedua terakhir di Grand Line. Lodestar adalah pulau terakhir yang bisa dicapai dengan mengikuti Logpost. Kalau kita analisis nih, nama Lodestar secara harfiah, Lodestar memiliki arti bintang kutub atau bintang penunjuk jalan. Di masa lalu, para pelaut di dunia nyata juga menggunakan Lodestar atau bintang sebagai alat untuk menentukan arah dalam perjalanan mereka. Selain itu, fun fact, Lodestar juga memiliki arti kiasan yang merujuk pada sesuatu atau seseorang yang bisa dijadikan panduan. Hal ini sangat mirip dengan peran Lodestar di One Piece yang menjadi petunjuk pertama untuk Roger tentang keberadaan Laftel dan cara mencapainya dengan Rod Poneglyph. Nah, karena Lodestar memiliki peran sebagai petunjuk,
Di dunia nyata, bintang kutub atau lodestar selalu menunjuk ke arah utara, tepatnya ke kutub utara. Seperti yang gue jelaskan di awal video, Reverse Mountain bisa disebut sebagai kutub utara di dunia One Piece karena Reverse Mountain disebut sebagai pulau musim dingin. Nah, karena lodestar adalah petunjuk pertama keberadaan Pulau Laftel dan di dunia nyata lodestar selalu menunjuk ke arah kutub utara, artinya Pulau Laftel berada di Reverse Mountain. Pulau Laftel adalah bagian dari Reverse Mountain. Nah, karena kita nggak bisa nemu apa-apa di puncak Reverse Mountain, akan sangat mungkin kalau Laftel tenggelam di bawah gunung tersebut. Bukti tambahan yang memperkuat teori ini adalah pada chapter 967 di mana Oda sedang menceritakan kisah Roger dalam mencari Rod Poneglyph untuk mencapai Laftel, kita bisa melihat perdebatan antara Shanks dan Buggy tentang kutub mana yang lebih dingin, kutub utara atau kutub selatan. Kalau kalian perhatiin nih, diskusi ini tuh aneh banget karena di peta dunia One Piece kita nggak bisa menemukan kutub utara atau kutub selatan. Terus kenapa sih Shanks dan Buggy memperdebatkan hal yang nggak ada? Dari sini gue berasumsi bahwa Oda menggunakan kutub sebagai clue untuk menentukan lokasi Laftel. Persis seperti bagaimana gue menggunakan kutub utara sebagai clue untuk menentukan lokasi Laftel yang berada di bawah Reverse Mountain. Atau asumsi kedua, sebenarnya kutub utara di One Piece itu ada. Oda ngasih petunjuk kepada kita bahwa Reverse Mountain adalah kutub yang ada di dunia One Piece. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau emang Laftel berada tenggelam di bawah Reverse Mountain, kenapa Logpost nggak bisa memberikan arah ke Pulau Laftel? Apakah karena Laftel berada di bawah laut? Tentu aja enggak, karena Logpost mampu memberikan petunjuk ke Pulau Fishman Island yang udah jelas berada di bawah laut. Nah, terus alasannya apa sih bang? Untuk menjawab hal tersebut, kita perlu kembali nih ke arc Long Ring Longland, tepatnya pada chapter 305. Diketahui pulau ini adalah sebuah kepulauan yang terdiri dari 10 pulau yang disusun melingkar. Nah, setiap beberapa jam sekali ketika air laut surut, kita bisa menemukan jalur yang menghubungkan 10 pulau tersebut. Nah, informasi penting yang bisa kita dapat dari Long Ring Longland adalah Logpost nggak bisa mencatat pulau-pulau tetangga yang ada di kepulauan tersebut setelah mencatat pulau pertama. Jadi, gampangnya ketika Logpost sudah membaca salah satu dari 10 pulau ini, Logpost nggak akan membaca atau memberikan kita petunjuk ke 9 pulau lainnya. Hal ini karena 10 pulau ini tuh sebenarnya adalah satu pulau, satu daratan yang artinya memiliki magnet bumi yang sama. Nah, gampangnya cara kerja Logpost tuh membaca garis-garis medan magnet bumi. Makanya Logpost membaca 10 pulau ini sebagai satu pulau aja walaupun ketika kondisinya tenggelam. Nah, tenang, ada contoh lain nih. Pada chapter 218 setelah bajak laut topi jerami meninggalkan Pulau Alabasta, jarum Logpost mulai menunjuk ke langit. Jarum tersebut terus menunjuk ke atas bahkan setelah kru sampai ke Pulau Jaya yang ada di daratan. Karena kondisi ini mereka harus menggunakan Logpost khusus Jaya yang ditemukan Robin. Nah, fenomena ini juga sama seperti di Long Ring Longland. Kalau kalian ingat, Pulau Jaya dan Skypiea dulunya satu pulau sebelum terpisah oleh Knock Upstream. Oleh sebab itu, ketika bajak laut topi jerami sudah membaca Pulau Jaya yang ada di langit, Logpost nggak akan bisa membaca Pulau Jaya yang ada di daratan. Oke, jadi kesimpulannya, ketika jarum Logpost sudah menangkap koordinat dari sebuah pulau tertentu, Logpost tidak akan menangkap koordinat dari pulau lain yang memiliki medan magnet yang sama. Nah, ketika penjelasan ini kita coba terapkan pada Pulau Laftel, hal ini jadi sangat masuk akal kenapa Logpost nggak bisa memberikan koordinat ke Pulau Laftel. Hal ini dikarenakan Pulau Laftel memiliki medan magnet yang sama dengan Reverse Mountain. Sesuai teori yang gue jelaskan sebelumnya, Laftel merupakan bagian dari Reverse Mountain, tetapi Laftel berada tenggelam di bawahnya. Jadi, ketika Logpost sudah mencatat lokasi Reverse Mountain terlebih dahulu, maka mustahil jarum Logpost akan menunjukkan lokasi Laftel. Karena Laftel dan Reverse Mountain memiliki medan magnet yang sama. Oleh sebab itu,
support Poneglyph akan sangat dibutuhkan. Oke, lanjut ke pembahasan bagaimana Nami dan Ark Fishman Island akan memiliki peran yang sangat penting agar bajak laut topi jerami bisa mencapai Laughtale dengan selamat. Berdasarkan asumsi pada video ini, kita sepakat ya bahwa Laughtale berada di bawah laut. Peran Nami akan sangat penting di sini. Dia perlu memimpin kapal ke arah bawah dengan petunjuk yang tepat dan aman untuk menghindari tabrakan dengan gunung seperti yang dia lakukan pada Ark Fishman Island. Pada Ark ini, Nami memperingatkan kru mengenai bahaya arus laut dalam selama perjalanan mereka ke Pulau Mermaid. Di sini intinya Nami memberikan saran jangan mengikuti arus laut dalam karena bahaya. Jadi kru harus melewati arus yang bernama arus bantu. Pada chapter 604 kita bisa melihat arus bantu yang terlihat seperti air terjun besar yang tidak terlihat dasarnya. Nah, menariknya agar arus bantu bisa terbentuk dibutuhkan air dengan suhu yang sangat dingin dengan kepadatan dan kadar garam yang tinggi. Oleh sebab itu, ketika Nami ingin pergi ke Pulau Mermaid, dia sengaja nggak ngikutin log post. Dia mencoba nyari area yang dingin, yaitu Pulau Winter yang terletak di Red Line. Nah, di daerah musim dingin, suhu air akan menurun. Es terbentuk dan otomatis akan meningkatkan kepadatan dan kadar garamnya. Dengan kondisi ini, arus bantu akan terbentuk. Nah, kalau kita terapkan kondisi ini ke Pulau Laughtale yang ada di bawah Reverse Mountain, seperti yang gue jelaskan di awal, Reverse Mountain disebut sebagai pulau musim dingin. Dengan kondisi ini, akan sangat mungkin arus bantu bisa terbentuk dan membantu bajak laut topi jerami mencapai Laughtale dengan selamat. Oke, jujur, teori ini emang cukup rumit. Jadi gue coba simpulkan sedikit di sini ya. Pertama, Reverse Mountain setara atau sejajar dengan kutub utara di dunia nyata. Istilah Lodestar secara harfiah merujuk pada bintang kutub yang dikenal selalu menunjuk ke arah utara, khususnya ke kutub utara. Karena Pulau Lodestar adalah kunci untuk mengungkap keberadaan Laughtale, ini menunjukkan bahwa Laughtale berada di daerah yang sejajar dengan kutub utara, yang berarti itu bagian dari Reverse Mountain. Karena nggak ada tanda-tanda Laughtale di puncak Reverse Mountain, ini menunjukkan bahwa Laughtale terletak di bawah gunung tersebut, yaitu di kedalaman laut. Logpost nggak bisa membaca koordinat Laughtale karena Laughtale memiliki medan magnet yang sama dengan Reverse Mountain. Lalu mencapai Laughtale memerlukan arus laut bantu. Oke, terakhir sebagai bonus, kalian inget nggak kalau harta karun di dunia bajak laut biasanya ditandai dengan X di peta mereka? Nah, coba kalian perhatiin deh Reverse Mountain. 4 saluran air ini kalau kalian perhatiin juga menunjukkan simbol X. Oke, gimana menurut kalian tentang teori lokasi Laughtale? Masuk akal nggak? Coba komen ya. Oh iya, komen juga kalau kalian masih ada pertanyaan karena gue akui teori ini cukup ribet. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gampang semangat bikin video.